Terima kasih ya kepada teman salam. Ustaz Faiz, silakan untuk memberikan berbagi ilmu. Maka ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang masih ngobrol-ngobrol. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana ala qiyami wa faraidihi wa sunanihi wa amarona bil fi'li awamirihi wa istinabin nawahihi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul mukarramin, para ustazah yang ada di sini, kemudian anak-anak santriwati yang insya Allah diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan disukseskan di masa yang akan datang. Enggak ada yang amin sih? Ini yang ini Terpesona. amin ya robbal Amin. Ada yang tidak puasa? Ada. Kalau di laki-laki puasa. Kalau di sini berarti ada yang haram untuk puasa ya. Di saat datang apa? Datang sesuatu. Bapak ingin
Kultum cuma 7 menit doang Bu. Sejam boleh nggak nih? Lebih juga boleh. Boleh ya. Ya Bapak ingin meringkas pelajaran Bapak saat Bapak masih di pesantren. Selama 6 tahun Bapak ringkas menjadi 15 menit mungkin apa berapa menit. Jadi tolong dengarkan dengan seksama, dengarkan, catat kalau bisa, gak ada yang ngobrol ya. Jadi ada wawasan, ada pengetahuan baru tentang apa yang nanti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Bisa? Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Salah. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Wa qala ta'ala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ketiga mengatakan bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran kata Allah pada malam yang sangat penuh keberkahan. Kemudian di surat Al-Qadar ayat pertama juga dijelaskan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Qadar artinya kemuliaan. Kemarin Sabtu atau Jumat mungkin di rumahnya ada masjid jadi ramai gitu, ada peristiwa nuzul Quran? Ada? Tidak ada. Anda sedang liburan ya. Di masjidnya nggak ada, sepi. Jadi semakin hari bulan Ramadan semakin maju jamaahnya. Betul? Semakin maju. Tadinya biasa sop keempat, sop kelima, sekarang jadi sop kedua. Wah, jamaah tarawihnya semakin maju luar biasa. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sudah bosan. Astagfirullah. Sabtu atau Jumat kemarin itu bertepatan pada tanggal 17 Ramadan. Ada peristiwa apa sih pada 17 Ramadan? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak ini? Jangan ngobrol sendiri-sendiri, dengerin Bapak. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada apa di peristiwa 17 Ramadan? Ada apa? Siapa yang mau komentar? Kasih. Ini katanya Bu. Nanti rewardnya dari Bu Atin ya. Dapat nilai agama plus. Nah, Yang mana? ada peristiwa apa? Siap diturunkannya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW yang disebut malam nuzulul Quran. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Tapi pertanyaan kedua dari Bapak, kan Al-Quran turun pada malam Lailatul. Emang malam Lailatul Qadar tanggal berapa? Tanggal ganjil. Setiap tanggal ganjil itu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Dari 21, 23, 25, 27, 29 itu malam Lailatul Qadar. Waduh, baru tahu. Malam Lailatul Qadar tidak ada yang tahu, dirahasiakan. Nabi pun tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kalau tahu malam Lailatul Qadar, nggak usah ibadah lagi karena sudah dapat nilai ibadah 1000 Bu. Nanti sholat tarawihnya, nanti tahajudnya, tadarusnya malam ganjil aja. Kalau Lailatul Qadar ada di malam ganjil terakhir. Enggak, kata siapa? Dirahasiakan. Itu cuma bocoran kecil-kecil aja dari para ulama. Gitu. Jadi jangan ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kalau ada yang tahu, ya udah Bapak juga nanti tarawihnya.
pas malam-malam ganjil aja. Betul? Jadi malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan, tidak ada yang tahu. Supaya apa? Supaya kita terus rajin beribadah, supaya sholat tarawih full 1 bulan, supaya puasa full 1 bulan, supaya tadarus full 1 bulan. Ramadan kan buat pembelajaran. Gitu. Jadi nggak ada yang tahu malam Lailatul Qadar itu kapan. Bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu. Terus Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan dong Lailatul Qadar? Kan tidak tahu. Gimana menafsirkannya? Kan sesungguhnya di dalam surat Al-Qadar ayat pertama, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa kok dirayain, diperingati pada tanggal 17 Ramadan? Kata Bapak kan malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Kenapa bisa begitu? Apa kita salah memperingati nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan? Kan malam Lailatul Qadar tidak diketahui. Karena pada sesungguhnya Al-Quran itu turun dalam 3 tahap. Nuzul itu artinya turun. Turun itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Apakah Al-Quran datang satu full itu yang kamu lihat Al-Quran dari langit turun ke Nabi Muhammad? Bukan. Tidak tahu. Bagus. Jadi supaya tahu dengerin Bapak ya. Al-Quran itu pertama, tempat Al-Quran pertama itu ada di mana namanya? Gua Hiro. Gua Hiro mah itu pas sedang di bumi dong, cuma berapa ayat doang. Full Al-Quran itu sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Al-Quran itu sudah ada. Ada di mana? Di Lauhil Mahfuz. Bal huwa Qur'anun fi Lauhil Mahfuz. Quran yang mulia itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz itu sudah ada catatan-catatan, semuanya juga ada. Hidup kalian dari rahim siapa sudah ada. Kamu jadi orang mana sudah ada. Bapak kamu siapa sudah ada. Ibu kamu siapa sudah ada. Mati kamu bagaimana sudah ada. Mati kamu di mana sudah ada. Termasuk jodoh kamu siapa. Semiwiu. Jodohnya sudah ada ternyata di Lauhil Mahfuz. Semua sudah ada tercatat di Lauhil Mahfuz. Nah, termasuk Al-Quran. Al-Quran di Lauhil Mahfuz itu turun jumlatan wahidatan seperti yang kamu lihat sekarang, full 30 juz. Kemana? Ke Baitul Izzah namanya. Kemana? Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa Pak? Baitul kan rumah, Izzah itu apa? Rumah yang mulia. Ya, di mana? Di langit pertama. Jadi Al-Quran jumlatan wahid tak utuh itu turun pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama. Itu jadi inna anzalnahu fi lailatul mubarakah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu ke langit pertama, bukan langsung ke bumi, bukan langsung ke Nabi, tapi turun dulu ke langit pertama, namanya Baitul Izzah. Kemudian pada bulan apa sih Al-Quran itu turun? Pada bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu unzila, diturunkan Al-Qur'an hudan lin-nas, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan-penjelasan
mengenai Al-Quran dan pembeda antara yang benar dan yang salah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kapan Al-Quran turun? Pada bulan Ramadan. Sekarang bulan apa? Ramadan. Subhanallah. Ini siapa namanya? Hah? Ayu ada pernah dengar cerita nabi-nabi? Pernah. Nabi yang punya mukjizat, Nabi apa? Yang Ayu tahu? Nabi? Coba kamu siapa? Nabi Isa, katanya apa mukjizatnya Nabi Isa? Mukjizatnya apa yang kamu ketahui dari nabi-nabi? Ayo siapa yang bisa menjawab? Nabi yang punya mukjizat, Pak. Ya itu kan Ibu. Kan ada 25 nabi ada. Ada berapa nabi? Yang kamu ketahui aja sok siapa? Siapa? Siapa tadi? Ya silakan. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Oke, Nabi Musa apa mukjizatnya? Kita jatuh. Nabi Musa mukjizat. Hah? Tongkatnya sakti. Tongkat sakti. Dilempar jadi dilempar menjadi jalan tol di tengah laut. Ya terus Nabi Isa apa mukjizatnya? Orang yang sama. Bisa nengati segala macam penyakit, tapi orang lumpuh seperti langsung berdiri, orang yang buta bisa langsung beli, sampai orang mati bisa Nabi Musa, Nabi Isa ada 2 cukup kan ya? Masih ada nggak tapi mukjizatnya? Ya Nabi Musa, Nabi Isa mukjizatnya masih ada nggak sampai saat ini? Masih ada tongkat saktinya. Bapak pengen aku kalau masih ada di mana mau beli? Masih ada nggak tongkat saktinya Nabi Musa? Ya. Masih ada nggak mukjizat Nabi itu? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh? Tidak ada. Sudah nggak ada mukjizat Nabi lain kecuali satu Nabi yang mukjizatnya masih ada. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Al-Quran. Subhanallah. Mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang itu Al-Quran, tapi jarang dibuka, boro-boro dibuka, di bawah juga jarang. Bacanya cuma surat hafalan doang yang sebelum masuk kelas. Itu juga cuma surat itu ya terus. Al-alaq lagi dan nggak hafal-hafal. Ya. Jadi Apa-apa? Iya. Mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang itu Al-Quran. Lanjut ya, tadi masih banyak kan waktunya ya, santai aja ya. Diringkas ini Bapak 3 tahun mondok ya diringkas begini. Kemudian Al-Quran itu ada di Baitul Izza kan, ada di Baitul Izza di langit pertama. Turun ke Nabi. Surat pertamanya kamu tahu tadi surat Al-Alaq. Bisa turun dari Baitul Izza ke Nabi melalui siapa? Kurirnya siapa? Kurir wahyunya? Malaikat Jibril, bukan JNT atau si cepat. Tapi malaikat Jibril diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, bukan si wahyu di masjid bukan. Wahyu firman dari Allah langsung. Secara apa? Langsung nggak semua dikasih 30 juz itu ke Nabi? Tapi berangsur-angsur selama 22 tahun. Bagaimana konteksnya? Ada peristiwa apa? Baru Al-Quran per ayat tuh turun ke Nabi. Itu namanya asbabun nuzul. Contoh,
Nabi itu di Mekah kan dakwah tentang ajaran Islam supaya orang masuk Islam. Udah banyak orang kafir Quraisy merasa khawatir, wah ini nanti ajaran Muhammad bisa meluas, bisa banyak. Akhirnya dilobilah Nabi Muhammad, kamu boleh berdakwah tentang Islam, tapi nanti gantian ya sama saya. Seminggu kamu agama Islam, saya pun ikut. Tapi minggu kedua kamu ikut ajaran saya menyembah berhala, kata orang kafir Quraisy waktu itu. Jadi ganti-gantian ya. Turun Al-Quran surat apa? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah Muhammad, kata Allah, kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kau sembah. Jadi Al-Quran turun secara berangsur-angsur 22 tahun itu kurang lebih sesuai dengan konteks kejadian di masa lalu. Namanya asbabun nuzul. Termasuk Nabi pun pernah dimarahi oleh Allah. Pernah dimarahi. Nabi Muhammad sedang berdakwah kepada orang-orang yang besar, yang memiliki jabatan tinggi, tokoh-tokoh, lagi berdiskusi. Kemudian datang orang buta. Nabi lagi berdiskusi, datang orang buta. Kemudian, Muhammad, tolong bacakan saya Al-Quran. Nabi Muhammad waktu itu mukanya enggak enak dan berpaling kepada orang yang buta ini. Ya karena manusiawi, yang mau diajak masuk Islam waktu itu adalah orang yang besar, yang banyak pengaruhnya. Tapi Nabi tetap dimarahi oleh Allah. Makanya turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna wa anta lahu tasadda. Terus sampai akhir, enggak apa-apa ini. Nah, jadi Abasa, Nabi Muhammad mukanya enggak enak kepada orang si buta tadi, wa tawalla, dan berpaling. Anja ahul ama, ketika ada yang datang seorang yang buta tadi. Kalau kamu dimarahin sama guru, sama kepala sekolah, bakal disampaikan nggak ke teman? Aduh, tadi saya habis dimarahin, bakal nyampein nggak ke teman? Kan itu nggak bakal nutupin aib sendiri. Tapi Nabi Muhammad enggak, itu dikeluarkan oleh Nabi, dikasih tahu wahyu itu kepada para sahabatnya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi tidak ada hawa nafsu, semua itu pure wahyu dari Allah Subhanallah. Itu ya. Jadi Al-Quran turun berangsur-angsur selama 22 tahun. Lanjut, Al-Quran sudah ada. Ada di mana nih pas zaman Nabi Al-Quran? Saat zaman Nabi Al-Quran ada di mana? Ada di memori para sahabatnya. Gak ada kertas sekarang not di Android, gak ada, gak bisa ditulis. Ada di dalam memori sahabat-sahabat Nabi. Setiap wahyu yang turun ke Nabi langsung ucapkan lagi ke para sahabatnya. Nanti ada sekretaris Nabi yang menghafal setiap wahyu yang turun. Nah, itu. Kemudian singkat cerita Nabi Muhammad SAW wafat. Para sahabat sedih, semua sedih. Yang menjadi penggantinya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Khalifatul Awal, Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu ada nggak di terawih? Ada. Jadi khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Di situ banyak orang yang melawan Abu Bakar As-Siddiq, banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi. Gara-gara Nabi Muhammad wafat, banyak yang ngaku-ngaku jadi nabi.
Jadi harus dimusuhin itu, dimusuhin, dilawan, diperangi waktu itu, diperangi nabi-nabi palsu. Sedangkan orang kafir Quraisy pun masih banyak yang musuhin Islam saat itu. Kalau perang resikonya banyak yang apa? Banyak yang meninggal. Kalau meninggal, Al-Qurannya masih ada gak? Al-Qurannya mengkhawatirkan, soalnya ada di memori orang, para sahabat. Nah, kalau meninggal gak ada, gak bisa diambil. Kalau waktu itu gak ada dibukukan Al-Quran, itu mungkin sekarang tidak ada. Jadi kekhawatiran itu sudah ada oleh sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar karena Abu Bakar waktu itu khalifahnya. Abu Bakar, yuk kita bukukan Al-Quran, kita tulis. Khawatir nanti Al-Quran itu tidak ada di masa yang akan datang. Abu Bakar menolak, gak mau. Itu tidak diajarkan oleh Nabi, tidak sesuai syariat, kata Abu Bakar. Akhirnya Umar pulang ke rumah. Besoknya datang lagi ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, yuk kita kumpulkan para sekretaris Nabi waktu itu untuk menulis Al-Quran, dibukukan. Nggak mau lagi Abu Bakar menolak. Yang ketiga kali, akhirnya Abu Bakar pun mengiyakan, iya. Bagaimana Al-Quran bisa nanti nyampe ke Persia waktu itu kan? Ke kerajaan Persia, ke kerajaan Andalusia, dan lain-lain. Kalau Al-Quran tidak dibukukan. Oke, sepakat Abu Bakar. Tinggal nyari siapa sekretarisnya yang masih hidup. Akhirnya dicari, oh masih ada nih satu lagi. Pemimpinnya waktu itu namanya Zaid bin Harisah. Sahabat Nabi Zaid bin Harisah didatangi oleh Abu Bakar dan Umar. Datangi ke Zaid. Wahai Zaid, mari kita kumpulkan para sahabat sekretaris Nabi yang waktu itu masih hafal Al-Quran. Zaid pun menolak, nggak mau karena tidak diperintahkan oleh Nabi. Walaupun Nabi pada akhirnya setuju, tapi para sahabat waktu itu menolak karena tidak ada ajaran langsung dari Nabi. Zaid setuju, akhirnya dibuatlah mushaf Al-Quran. Ada satu mushaf Al-Quran pada zaman Abu Bakar. Ditaruh di rumahnya anak Nabi, namanya Fatimah. Baru ada satu mushaf waktu itu yang dibuat. Abu Bakar lengser, meninggal Umar lengser. Al-Quran semakin banyak di memori sahabat, tapi tidak tersusun. Surat Al-Fatihahnya ada di mana, ayat keberapanya ada di surat apa, tidak tersusun waktu itu. Akhirnya oleh Utsman dibuatlah udah yang tidak sesuai dengan Al-Quran ini, bakar Al-Qurannya. Ini yang sesuai, yang sekarang kita pakai. Nah, itu namanya mushaf Utsmani. Jadi gak ada Al-Quran lagi, Al-Quran lain ayatnya ini. Al-Fatihah diletakkan di surat beberapa, itu tidak ada. Karena saat zaman Utsman bin Affan sudah diperbaharui lah, sudah ada gitu kan. Jadi sudah disusun dari Al-Fatihah sampai Nas. Itu sudah plot, sudah tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambah, itu sudah mutlak seperti itu. Jadi kalau ada titik aja atau ada harokat yang beda, kita pasti tahu kalau ini salah. Jadi tidak mungkin Al-Quran bisa dipalsukan. Tapi yang gak tahu nih, kalau generasi sekarang jarang baca Al-Quran. Al-Quran sudah masuk ke digital, ke HP-HP Anda semua. Semua orang bisa mengedit tulisannya. Kalau yang kalian gak menjaga sebagai orang Islamnya, ya bagaimana? Tapi insya Allah Al-Quran itu terjaga. Sudah nih, Al-Quran sudah ada 8 mushaf waktu itu. Tapi belum ada titik. Kalau huruf ba itu bisa ba, bisa ta, bisa sa, bisa ya. Kalau di depan bisa baca kan kamu?
Tidak bisa. Nggak ada titiknya. Jim nggak tahu. Kok nggak tahu, nggak ada titiknya. Bisa dal, bisa zal. Tidak tahu karena tidak ada titiknya. Orang yang di luar Arab waktu itu bingung, nggak bisa baca Al-Quran. Akhirnya ada ulama waktu itu wadihun nuqat alal huruf, meletakkan titik di atas huruf kepada huruf. Ba titiknya 1 di bawah, ta titiknya 2 di atas, sa titiknya 3 di atas. Nah itu yang memberikan namanya Imam Abu Aswad Ad-Du'ali. Udah bisa baca Quran belum ada titiknya? Sudah bisa? Gak ada harakatnya udah bisa baca? Ya belum. Akhirnya diberikan harokat oleh Imam Khalil. Oleh Imam Khalil diberikan harokat. Apakah sudah bisa baca? Diberikan syakal fathah, harokatnya di atas, kasroh harokatnya di bawah, domah melengkung, tasdid mati. Nah itu yang membuat, itu namanya Imam Khalil. Udah bisa baca belum? Udah bisa baca Quran belum nih kira-kira? Udah ada titik, udah ada syakal, udah ada harokatnya, udah bisa baca. Kalau yang Iqra, kemudian ke Iqra 4, baca ayat pertama surat Al-Baqarah, bacanya gimana? Pasti baca pertamanya alamat, yasa, ya kan? Hama. Salah. Siapa yang bisa menyalahkan itu? Secara harokat kan bacanya benar. Alamat, yasa. Benar nggak kalau dibaca seperti itu? Sudah ada titik, sudah ada harok, tapi salah nggak bacanya? Yang benar apa? Alif lam mim. Itu apa? Ilmu apa lagi itu? Ilmu tajwid. Sudah ada harokat, sudah ada titik, ternyata satu yang masih belum, yaitu ilmu tajwid. Yang membuat ilmu tajwid tilawatil Quran itu namanya Imam Ubay. Lupa bapak siapa binnya, lupa. Nah, walhasil itu Al-Quran yang kita pegang sekarang itu sudah lengkap. Titiknya udah ada, harakatnya udah ada, kemudian ilmu tajwidnya sudah ada. Tinggal baca, tinggal dibaca. Yuk bareng-bareng mumpung di Ramadan kita baca. Itu historisnya luar biasa panjangnya. Ini bapak baru ngomongin tentang historis, belum nanti dalamnya Al-Quran seperti apa. Al-Quran itu tidak sekedar kamu baca, kamu lihat translate-nya, kamu paham. Enggak seperti itu. Al-Quran itu ayatnya bermacam-macam. Redaksinya ada an, ada khos, ada nasih, ada mansuh, ada mutlak, ada muqayyad, ada hakiki, ada majazi. Itu berat. Udah baca aja kamu mah, itu nanti kalau pesantren lagi yang lama itu nanti dipelajari di usul fiqih. Gitu. Jadi kamu baca Al-Quran, kemudian kamu terjemahkan, kamu tafsir untuk sendiri nggak apa-apa, tapi nggak usah kamu sebarin. Itu masih baca terjemahan kamu. Kamu kalau mau menafsirkan Al-Quran harus ada ilmu yang mumpuni. Harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu ada dua nanti konteksnya, nahwu dan sorof. Nahwu itu apa? Al-ilmu yubhasu anil awakhiril kalimi. Ilmu yang membahas tentang akhir kata. Kenapa bisa dibaca kasroh, bahasa domah, dibaca fathah? Nah itu namanya ilmu nahwu. Nanti ada lagi ilmu sorof, ilmu yubhasu an wasitil wa awalil kalimi. Ilmu yang membahas tentang awal dan kata yang berubah. Bapak waktu di pesantren dulu
disuruh apalinnya hafalan soror. Fa'ala yaqulu fa'lan wa ma'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun la taqul maf'alun mif'alun. Itu baru sulasi mujarrad. Nanti ada sulasi mazid, ada rubai mazid. Itu panjang perjalanannya. Kalau kamu mau bisa menafsirkan Al-Quran, itu baru dari ilmu sorof. Nanti dari ilmu nahwu, nanti ada bab i'rab. I'rab itu ada 4. I'rabu tabiru akhiril kalim takbirun aw lafdun li'amili ulim aqsamu arba'atun fal kabar rafun wa nasbun wa kadza jazmun wajar. Apalah? Wa kullu khairul jazmi fil asma yaqa wa kullu hafil fi'li wal khamsana wa sairul asma'i haitsu la shibah qarabah minal hurufi murabah. Waduh, dalam. Untuk memahami Al-Quran dalam enggak sekedar nanti baca Al-Quran terjemahnya gitu ya. Jadi sekarang ayo belajar baca Al-Quran aja dulu gitu ya. Semangat baca Al-Quran. Karena apa? Karena kamu kelak menjadi seorang ibu. Perempuan semua kan ini? Perempuan semua nanti jadi ibu, jadi mama, jadi umi, jadi mother, mami, ya kan? Kamu, hal yang pertama yang dikenalkan oleh anak kamu nanti saat bayi itu adalah Al-Quran. Kamu setel MP3-nya tentang Al-Quran. Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus dibacain ke anak kamu. Ini mah masih bayi aja udah didengerinnya lagu Komang. Gimana rapnya? Sebab kau terlalu indah. Gimana? Kacau orang kayak gini. Ya? Kamu yang pertama dengerin nanti ke anak kamu kelak surat-surat yang di dalam Al-Quran. Dengerin MP3-nya disetel. Ini belum apa-apa udah komang. DJ TikTok apa gak jelas. Diajarinnya joget TikTok. Apa itu yang terkalibrasi frekuensi? Gitu, pada apa gitu kan? Ya, jadi yuk, Al-Quran historisnya panjang, sangat sulit. Sekarang kita enak, itu sudah ada panduannya, sudah ada. Tinggal belajar, tinggal mau belajar, tinggal mau baca. Ustazahnya sudah ada semua. Kamu gak repot-repot dulu, Bapak. Ngaji itu harus merantau dulu, keluar rumah jauh. Sekarang sudah ada, tinggal kemauan kamu. Gitu, oke? Paham ya? Bisa? Mau belajar Al-Quran? Mau menjaga Al-Quran? Harus mau. Karena kalau bukan kamu siapa lagi? Gitu. Oke, 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Yuk. Siapa yang mau bertanya silakan. Ayo. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Oke, boleh. Bu, ini Bu. Mana? Kalau bisa ya Bapak jawab, kalau enggak ya buatin yang jawab. Saya buat Pak Ustaz. Siap, saya izin bertanya. Ya. Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi kan katanya malam Lailatul Qadar itu kita nggak tahu kapan pastinya. Betul. Nah, itu bagaimana caranya kita biar beribadah di malam Lailatul Qadar, sedangkan kita kan nggak tahu gitu Lailatul Qadar itu kapan. Ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Kenapa sih Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar? Kenapa nggak Allah kasih tahu aja 17 Ramadan, apa 21 Ramadan?
Kalau dikasih tahu kita nggak ada yang mau ibadah. Itu adalah clue supaya kita terus beribadah. Kayak Ramadan aja sob. Ramadan dilipat gandakan. Ada hadisnya tentang dilipat gandakan pahala sunnah menjadi seperti pahala wajib. Pahala wajib berkali-kali lipat. Sob, sekarang kamu keluar kepada soleh-soleha, pakai kerudung, ya kan? Rajin ke masjid, baca Al-Quran, iklan-iklan juga pada pakai kerudung artisnya, karena tahu kemuliaan bulan Ramadan. Kalau dikasih tahu lagi malam Lailatul Qadar, nanti cuma malam Lailatul Qadar aja yang ramai di masjid, makanya dirahasiakan malam Lailatul Qadar itu, gitu, supaya kita terus beribadah. Allah ingin kita itu terus beribadah. Makanya siapa yang dapat malam Lailatul Qadar? Orang yang terus beribadah dari 1 Ramadan sampai 29 atau 30 Ramadan. Gitu ya. Jadi nggak enak banget cuma semalam malam beribadah di Lailatul Qadar, kamu dapat malam Lailatul Qadar itu. Enggak. Jadi orang yang Lailatul Qadar itu kalau mau dapat ya harus ibadah dari malam ke-1 sampai malam ke-30 atau 29. Begitu ya. Mungkin sama halnya kalau kita belajar ya Pak Ustadz ya, mau ranking 1 berarti harus belajarnya dari awal gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa rahasia, mungkin nanti next time lah ya Bapak ini. Ada 5 rahasia yang dirahasiakan oleh Allah. Gitu. Termasuknya salah satu Lailatul Qadar. Oke. Gak ada lagi? Satu pertanyaan lagi, satu yang penanya, ayo siapa? Boleh. Ada? Nova katanya Bu. Mana? Nggak kelihatan. Nova mau nanya Nova? Saya Nova. Ayo Senova. Nggak kelihatan tadi. Kalau pembaca panggilnya. Ya Tarunioka itu bertanya, Ya. Kak, sebelum Nabi Muhammad kan ada Nabi lain, Kak. Betul. Tapi kan Al-Quran turun pada zamannya Nabi Muhammad. Betul. Nah, sebelum Al-Quran turun, itu orang-orang Islam belajarnya berpatokan pada apa? Berpedoman pada apa? Oke, terima kasih. Jadi umat-umat turunan Nabi Muhammad itu patokannya apa Pak? Iya. Jadi sebelum Nabi Muhammad belum ada Al-Quran. Terus manusia zaman dulu gimana Pak beribadahnya? Kan sudah diutus utusan oleh Allah, namanya Rasul. Setiap umat pasti memiliki Rasul. Cuman gak setiap Rasul memiliki kitab, tapi ada suhu tulisan di dalam kertas-kertas biasa, suhu. Firman dari Allah juga namanya suhu. Seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Suhufi Ibrahim wa Musa, seperti suhunya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi Nabi lain, umat lain pun ada pedomannya, yaitu nabinya dan sesuatu yang dibawa oleh Nabi tersebut. Begitu ya. Jadi kamu nggak usah pusing lah. Terus itu mereka bukan Islam dong? Enggak, mereka juga beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulnya untuk beribadah kepada Allah, begitu. Cuma Al-Quran turun merevisi semua kitab-kitab sebelumnya, jadilah Al-Quran. Makanya nanti kalau di usul fikih kamu belajar ada nasih, mansuh, ada yang dihapus dan ada yang terhapus. Tapi di dalam Al-Quran sudah ada, atau di dalam Al-Quran tidak ada, hukumnya masih ada. Nanti next step lah kalau kita ketemu lagi. Gak cukup sih memang 15 menit menyimpulkan apa yang Bapak pelajari, gitu ya. Tapi insya Allah sekarang kamu mau belajar Al-Quran saja yang benar nih. Cuma 4 hari lagi belajar Al-Quran yang benar, yang serius, supaya apa yang kamu kerjakan itu bermanfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan syafaat karena kita menjaga mukjizat dari Nabi Muhammad. Subhanallah. Ini belum membahas isi Al-Quran nih Bapak ya, cuma historisnya aja. Apalagi Al-Quran, baru Bismillah aja nanti itu spesial di dalam Al-Quran.
Gitu, oke? Karena mungkin kamu ingin belajar ngaji, ustazahnya juga sudah ready nampaknya. Bapak akhiri kultum yang enggak 7 menit kayaknya ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi ya boleh, silakan ustazahnya banyak, tanyakan kepada ustazahnya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Said. Alhamdulillah. Ibu tadi keliling melihat kamu semuanya 99,99% penampilannya hari ini sudah sesuai dengan usianya. Tapi ada 2 orang tadi melihat pakai kudung, bukan jilbab. Ya, kalau zaman ini kudung namanya ya. Sekarang katanya pasmina, masa tahu ibu panjang tapi lebar dan dipakai yang benar. Ini enggak dipakai seperti zamannya pahlawan perempuan Cut Mutia. Dia lahir hidup di tahun zaman 1920 dan nenek ibu juga kayak gitu gayanya. Ya, Kebelakangnya dia. berarti dia kembali ke zaman pahlawan. Kamu itu adalah generasi Z yang punya ilmu, sudah bisa mengetahui mana sih yang jilbab, mana yang kudung. Sampai kelihatan lehernya, si ibu aja nutupin dirinya. Selama Ramadan nggak ada penilaian penampilan yang apalah itu. Bahkan itu tertinggal. Iya kan? Iya. Mulai besok tidak kayak seperti itu. Mulai besok tidak. Yang merasa hari ini seperti itu, besok tidak ada lagi ya pakaian yang seperti itu. Kalau masih ada, maaf, ibu ambil karena hari ini sudah diingatkan. Jadi jilbab itu maksudnya gini Bu, menutup dada. Karena disuruh di dalam Al-Qur'annya itu kita menutup dada. Ya. Di jilbab namanya. Kalau kayak gini di sini ke belakang ini itu bukan jilbab. Kalau yang punya jilbab aurat kamu itu kan bukan aurat kamu itu bukan ya maksudnya justru dada juga kamu itu adalah aurat karena membentuk. Karena ini membentuk. Kalau membentuk berarti bukan menutup, tapi membalut, Iya, kayak lontong, lepet. Ya, tahu lepet? Nah, kayak gitulah. Pakai jilbab pun dililingkan ke lehernya, ketekek gitu. Nafas mungkin susah. Islam itu nggak menyiksa. Jadi dikedepanin ya, dikedepanin kayak ibu nih, kayak gini nih. Itu guru-guru juga semua ya, udah lepas minat tipis, bahan jatuhnya. Di rambut kemana-mana. Ya, yang hari ini seperti itu cukup terakhir. Besok tinggalkan itu pakaian dulu, nggak perlu itu di sini. Bikin aja tuh taplak meja. Ya, cocok itu tuh taplak meja di rumahmu. Kan mau lebaran kan? Ya, tinggal taruh di mejanya bunga, cantik lah itu. Tapi kalau mau pakai nggak cantik. Ya, oke. Ada pengumuman ya Bu Sin? Ada. Nah, silakan. Oke, silakan. Hari ini pengumumannya adalah khusus untuk kelas 3 ya Bu. Kelas 3 karena kemarin dikondisikan belum tes baca Al-Quran.
Jadi tolong hubungi guru pendidikan agamanya masing-masing. Atau kalau tidak, kalau ibu mencukupi mungkin ibu di sini akan ngetes ya. Terus tadi juga ada yang laporan kelas EPS karena baru datang, itu juga sama belum dites. Jadi insya Allah. Kayaknya kalau mau cari guru agamanya masing-masing, Iya, makanya aja stay di sini, nanti dibantuin. Insya Allah. Oke? Oke. Dan terakhir, panitia zakat menerima titipan zakat kalian. Ya, misal kamu biasanya bertiga, ayah, ibu, kamu, ya, diri sendiri bayar di rumah 3 orang, titipkanlah 1 dirimu di sini. Itu kita salurkan untuk teman-teman kita yang memang dia berhak menerima zakat. Kalian bisa berbaju baru, bisa makan rendang di rumah, biar dia juga merasakannya. Ya, tolong pahamkan ke orang tua. Sama, ibu bapak guru juga di sini seperti itu. Kami bahkan 2, ya, karena kita ingin juga anak-anak yang di sini juga merasakan, dan di lingkungan juga kita perlu bersosialisasi, tidak masalah. Bisa dipahamkan ke orang tuanya? Alhamdulillah. Usahakan ya. Ada waktu 2 hari ya Bu ya? Iya, dalam 2 hari ini. Besok tema hari Rabu ya. Nominalnya berapa Bu? 35.000 ya? Berdasarkan aturan negara Departemen Agama 35.000. Tidak ada pemotongan ke sekolah ya, itu semua kita salurkan. Infak kalian pun selama ini juga disalurkan ke teman-teman kalian yang memang sangat membutuhkan. Dia bisa sekolah tapi dia nggak bisa jajan, nggak bisa makan. Dan insya Allah manfaat ya. Insya Allah semua tersalurkan. Itu aja Ya. Terus ada yang kedua ya Bu, untuk besok karena di aula jadi anak-anak mungkin nanti dibawa oleh nanti pendampingnya, jadi kelas kan kosong. Ya, tadi ada ini dari Pak Didik, karena 80 orang. Untuk besok ya, jadi tergantung nanti kepada oleh pendampingnya masing-masing ya. Nanti kan kelas pada kosong. Oke, itu mungkin ya Bu. Oke, sekarang kembali merapat ke kelompoknya masing-masing. Untuk yang belum dites jangan lupa ya. Nah, untuk yang belum dites di mana lokasinya Bu?